TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Di kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. Di kakimu ku bersimpuh, dirikan pura puja puji watma. Di kakimu ku bersujud, mohon ampunan Om Yang Widi. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tantangan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Di kakimu ku bersujud, melukis rudra sanada. Di kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Halo Sobat High Schooling, apa kabar? Mari kita mulai dengan bermain Excited Game, tebak istilah Hindu bersama Sanggar Alam Barisanti. High Schooling akan menemani kalian di rumah dengan menebak istilah-istilah keseharian Hindu dengan menebak kata yang disembunyikan di atas kepala kita. Mampukah mereka menaklukkan game ini yang sekaligus memperkenalkan ikon-ikon Hindu? Mari kita saksikan bersama. Widi, Indri sudah siap? Siap! Tetap jaga jarak ya, kalian bisa berhadapan dan tutup matanya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ada hubungannya dengan bakara? Tidak. Ada hubungannya dengan pura-pura besar? Tidak. Ada hubungannya dengan sadar? Ya. Ada hubungannya dengan apa agama Hindu? Ya. Okara? Swastika? Ya. Yeay! Ya, Widi telah berhasil menebak kata yang ada di udangnya dengan waktu kurang dari 15 detik, yaitu kata swastika, lambang dari agama kita. Ini sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ada hubungan dengan biodalan? Tidak, tidak. Ada hubungan dengan pura? Iya. Ada hubungan tinggi? Ayo. Tinggi? Iya. Tinggi? Iya. Padmasana? Tidak. Pura? Tidak. Tunggu. Tidak. Satu yang habis. Ya. Sobat Schooling, sayang ya, Indri berhasil menebak Meru, tapi waktunya lebih dari 15 detik. Yang berarti pemenang di ronde pertama adalah Widi. Yeay! Putri siap? Raka siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ada hubungannya dengan parisada? Ada hubungannya dengan hari raya agama Hindu? Iya. Galungan? Tidak. 5. Kuningan? Iya.
sekali ya Sobat Homeschooling, Raka bisa menebak Tamyang tapi waktunya lewat dari 15 detik. Oke, apakah selanjutnya Putri bisa menebaknya dalam waktu kurang 15 detik? Mari kita saksikan. Putri sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada hubungan dengan lambang agama Hindu? Tidak. Ada hubungan dengan hari raya agama Hindu? Ya. Nyepi? Tidak. Saraswati? Tidak. Golongan? Ya. 5. Canang? 4. Ampian? 3. Penjot? Ya. Lihat teman-teman homeschooling, Putri berhasil menebak penjor dalam waktu kurang 15 detik, yang berarti pemenang di ronde kedua adalah Putri. Yeay, penjor. Sahabat homeschooling, 2 pemenang sudah kita dapatkan. Mereka akan bertanding di Excited Game berikutnya. Seru bukan? Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam Excited Game berikutnya. Saya Diah Parisya, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Membaca ibarat membenih, menulis seperti menabur, dan diskusi adalah memanen. Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, Dumogis Tatarahayu dalam karunia yang widi. Kali ini saya ditemani oleh seorang kolumnis Wartam, Bapak Gede Swantana, yang akan mengulas tulisannya di majalah Wartam edisi 78 dengan banner Pancabrata Pandemi. Nah, kalau kita buka beberapa halaman, nah di halaman pertengahan, halaman 26, kita akan menemukan tulisan Bapak Gede Swantana dengan judul Jarak Jiwani. Seperti apa jarak jiwani? Temukan jawabannya setelah yang lewat satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di kedai Ngopi Esko, ditemani Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Napi Orti, Pak Swantana? Ya, becek-becek sehat Pak ya. Berangkat dari tulisan Bapak nih Pak, Jarak Jiwani dibuka dengan sloka Yoga Sutra Patanjali ya, bab 4 sloka 22. Nah, seperti apa sih maksud dari tulisan Bapak yang dihantarkan oleh sloka ini Pak? Terima kasih. Jarak yang dimaksudkan ya, jadi jarak itu kan ada banyak. Ada jarak ruang, ada jarak waktu. Kalau ruang umpama dari sini ke sana, sekian kilometer, 10 kilometer, nah itu jarak ruang. Jarak waktu sekian menit lah, 15 menit dari sini ke sana jaraknya 20 menit, 15 menit. Nah itu jarak waktu. Nah sementara jarak yang dimaksudkan di sini jarak jiwani itu lebih mengarah kepada jarak identifikasi diri. Jarak kesadaran. Ya, jarak kesadaran, identifikasi diri. Nah inilah yang membedakan antara jiwa dengan tubuh. Jadi masalah identitas. Jadi ini jarak jiwa. Masalah identitas. Lalu identitas seperti apa yang penting untuk disadari diri kita ini Pak? Ya. Terutama antara raga dan jiwa ini kan sesuatu yang berbeda namun memiliki satu keterkaitan yang sangat-sangat erat. Bagaimana sih Bapak menggambarkan itu Pak? Begini, selama ini pokok permasalahan kita adalah penderitaan. Nah, kenapa kok kita menderita? Nah itu pertanyaan mendasar. Kemudian jawabannya karena kita tidak mampu menjaga jarak. Artinya apa? Kita tidak mampu mengidentifikasi diri atas diri kita yang sejati. Jadi kita mengidentifikasi sebagai tubuh. Nah kita tahu tubuh itu adalah prakerti, tubuh itu
itu adalah fisik, dan fisik itu adalah sumber dari penderitaan. Artinya karena kita tidak mampu menjaga jarak dengan sumber penderitaan, makanya kita menderita. Nah di sini jadi menjaga jarak di sini adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi diri sebagai diri sejati dan tidak mengidentifikasi sebagai tubuh. Nah itu. Nah Pak, kalau seandainya kita kaitkan dengan majalah Wartam edisi Agustus ya 78 tentang Pancabrata pandemi, itu ada upaya-upaya untuk mengendalikan diri. Nah kalau kita kaitkan dengan tulisan Bapak nih, jarak jiwa nih, nah seperti apa sih mahardika pada jiwa ini Pak? Jiwa yang mahardika itu adalah jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas adalah jiwa yang tidak lagi dipengaruhi oleh belenggu. Apa belenggu? Penderitaan. Jadi jiwa yang mahardika itulah jiwa yang terbebas dari penderitaan. Nah itu pengertian mahardika. Jadi seperti apa? Tetap mengacu pada identifikasi tadi. Tidak mengidentifikasi sebagai tubuh, tetapi mengidentifikasi diri sebagai yang sejati. Itu disebut dengan mahardika. Ya, kita sudah membahas tentang filosofi, definisinya juga. Nah, sekarang hal yang konkret nih Pak, agar pemirsa ITV Channel 3 lebih tahu lagi, kemudian nilai-nilai apa yang bisa diberikan dalam tulisan Bapak yang tertuang di majalah Wartam edisi 78 Jarak Jiwa ini Pak? Yang jelas secara konkret yang kita dapatkan adalah sebuah kesadaran untuk merefleksi, menggantikan kesadaran kita dari kesadaran badan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Seperti misalnya, ini contoh kasus ya, ketika kita bertanya, oh ini tangan saya, berarti ada yang si subjek yang memiliki tangan dan ada objek yang dimiliki berupa tangan. Nah, antara saya dan tangan kan berbeda ya. Nah, ketika kita bicara ini tubuh saya, berarti ada saya dan ada tubuh. Berarti si saya yang memiliki tubuh dan saya, tubuh ini sebagai objek yang dimiliki. Objek dan subjek berbeda. Siapa saya? Nah itu. Jadi dengan jarak jiwa ini kita akan mencoba mencari siapa saya. Nah itu. Jadi ternyata identitas kita ternyata bukan tubuh. Ini adalah kendaraan. Tubuh ini hanya kendaraan, sementara sayanya sebagai pengendara. Nah mengidentifikasi sebagai pengendara inilah yang akan bisa temukan dalam tulisan saya. Terima kasih Pak Suwantana. Jadi perbincangan kita dalam tayangan Ngopi kali ini semoga dapat memberikan manfaat terutama para pemirsa dan pembaca majalah Wartam semakin berkontemplasi lagi, merenung ke dalam diri untuk mengetahui siapa sih sesungguhnya saya itu. Demikian pemirsa, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Suwantana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, keharmonisan, saya, Made Sunarsa, Ketua KPID Bali, dari Studio Hai TV Channel 3, untuk toleransi Indonesia. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Kali ini bersama narasumber yang juga kolumnis Wartam kita, Bapak Gusti Ketut Widana, yang akan mewedarkan topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Seperti apa bentuk-bentuk aplikasi juga implementasi dari eling itu? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Akan oleh Butik Buku Hindu, altarnya
Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Bhagavad Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Buku Napi Orti, Pak Widana. Astukara, bice-bice. Sehat selalu Bapak ya. Nah, kita langsung saja Pak. Berbicara tentang topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Nah, belum lama ini kan saya pernah membaca sebuah artikel dan bahkan banyak sekali beredar di media sosial Pak. Ada beberapa kelompok atau aliran kepercayaan ini tidak mewajibkan umat Hindu itu untuk memuja leluhur. Nah, ini kan sangat kontradiktif sekali Pak ya dengan sesuatu keyakinan kita agama Hindu yang percaya akan konsep Trirana nih Pak. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak melihat hal ini? Ya, jadi pandangan bahwa pemujaan leluhur itu tidak perlu, tidak penting, itu adalah salah fatal. Karena di dalam konsep pemujaan leluhur dengan mengacu pada teks Ramayana 1, kita sudah disuratkan di sana. Roh sira ring weda bakti ring dewa dharma lupeng pitra puja masih dasirek swagotra kabeh. Nah, dharma lupeng pitra puja itu apa maknanya? Bahwa kita diwajibkan untuk tidak lupa, wajib eling kepada leluhur, apalagi ada landasan konsepnya, landasan moralnya, yaitu yang disebut dengan Trirana, Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Pitra Rena inilah yang melahirkan Pitra Puja, yaitu pemujaan kepada leluhur yang tiada lain adalah pendahulu kita. Apakah itu orang tua yang sudah tiada, lalu melalui prosesi pengabenan fitriyahnya, melalui pengabenan, kemudian mengukur, kemudian ngelinggihan di tempat suci yang kita sebut Sanggah Kamulan atau Rongtlu. Di situ beliau kemudian disanakan. Itulah sesungguhnya adalah leluhur kita, Ida Betara Betari, yang sudah berada pada posisi di alam swa, sehingga setara dengan posisinya pada alam dewa, sehingga disebut Dewa Pitara. Itu dasarnya. Ya, Pak Widana. Pemirsa HiTV Channel 3, kalau seandainya kita fokuskan pembicaraan kita kali ini di Bali saja nih Pak. Bagaimana sih bentuk-bentuk pemujaan umat Hindu kita terhadap leluhur ini di Bali Pak? Oh iya, secara sederhana sebenarnya kita sudah setiap hari hadir berada dalam lingkup kedekatan dengan leluhur kita. Dibuktikan dengan adanya bangunan untuk bentuk pemujaan yang kita sebut dengan sangga atau merajan, terutama pelinggih pokoknya adalah Rongtlu. Di Rongtlu itulah yang di tengah Betara Yang Guru, yang kanan Ida Betara, leluhur kita yang Maragalana, Bapante, yang kiri leluhur kita Maraga Istri, Betari atau Ibunda. Itu satu kesatuan dari konsep pemujaan leluhur yang paling dekat. Bahkan di tingkat lebih bawah lagi, di kamar masing-masing pun terdapat yang namanya pelangkiran, yang sering diistilahkan juga pelangkanira, gitu, pelangkiran. Jadi linggih daripada ide Betara Betari leluhur kita yang fungsinya untuk melindungi. Betara Debat artinya melindungi. Beliaulah pelindung kita ketika kita ada masalah, persoalan dan sebagainya. Tempat kita mengadu, karena kehadiran beliau itu adalah sebagai semacam sugesti untuk kita lebih eksis di dalam kehidupan di dunia skala ini. Saya kira itu. Ya Pak. Nah, terakhir nih untuk menjadi catatan pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, selain kita memuja leluhur dalam medianya seperti di Sangga Kemulan, kemudian di Rongtlu seperti itu Pak ya. Nah, untuk memuja leluhur juga yang telah tiada, nah bagaimana sih implementasinya untuk yang di kehidupan saat ini misalnya? Oh iya, nah ini yang perlu sekali diingat dan kemudian ditingkatkan, karena selama ini kan ada pandangan umum bahwa kita hanya bicara tentang Pitrayatnya, menjalankan ajaran Pitrana
ketika saat beliau orang tua atau siapapun telah tiada, telah meninggal dunia. Padahal yang dipentingkan sesungguhnya adalah fitrahnya sekala ketika orang tua atau siapapun yang kita hormati di keluarga itu tetap mendapat perhatian secara sekala. Itu dari sisi bagaimana kita memperhatikan kehidupannya sehari-hari, apakah sudah tercukupi, sudah dapat perhatian, kesehatannya dan sebagainya. Karena kan seringkali ketika dalam keadaan sudah tidak berdaya, seakan-akan keturunannya, perdisendananya menjauh, tinggal menunggu saatnya saja. Padahal itu sangat keliru, sehingga penting sekali untuk kita tingkatkan fitrahnya sekala sebagai pengamalan ajaran fitrah. Nah, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana, pencerahannya dan mudarannya begitu gamblang. Semoga dapat menjadi catatan penting bagi pemirsa HTV Channel 3 dimanapun berada. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan Cemeti Cerah 5 Menit berikutnya. Salam damai, Channel 3. Dari Studio Pelangi, saya Diah Parisia. Saya Tika Nada. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Sundari Nada, makna di balik nada. Mari kita menyanyikan lagu Hinduni memuja Yang Widi dengan irama jiwa kita mendaki puncak keheningan hati. Ini memang tujuan kita di maya pada memeluk nurani. Ini memang tujuan kita di maya pada memeluk nurani. Ini juga disebut salah satu cara mencari Yang Widi di antara bakti marga karma, marga jnana dan sang yoga marga. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Weda dengan nada indah bagian dari satu dan gaweda. 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 HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.